balik ke channel YouTube Bukaholic Body. Kali ini kita masuk ke segmen yang sama kayak terakhir kali ketemu Vero, yaitu segmen Fat Guys bersama tamu. Tapi kali ini kita mau bikin challenge judge a book by its cover, atau bahasa Indonesianya menghakimi buku, menilai buku berdasarkan dari covernya. Tapi biasanya zong ya, Lik. Kadang tuh kayak judulnya nggak sesuai sama isinya. Aku misalnya, covernya bagus, tapi ternyata dalamnya jelek gitu ya, nggak sesuai ekspektasi. Dan juga kadang judulnya ini ternyata isinya beda gitu, nggak sesuai sama judulnya kan. Setuju. Kelihatannya dari covernya kayak romance, ternyata isinya thriller kayak gitu kan kadang. Oke. Dan kami udah siapin 2 buku, masing-masing 2 buku, aku 2 buku, Vero 2 buku. Kami pilih buku yang kemungkinan besar satu sama lain belum pernah baca gitu ya, belum pernah lihat. Jadi nebaknya gimana? Nebaknya Ganti-gantian ya? iya, nebaknya ganti-gantian. Oke deh. Mulai dari siapa, Vero kah? Mulai dari aku. Pertama aku siapkan buku ini, The Sun is Also a Star. Kamu pernah lihat aku review ini kan? Enggak. Masuk ke dalam reading wrap up. Di reading wrap up itu aku ceritakan isinya. Tapi kamu belum nonton kan? Belum. Oh, jadi dia belum tahu. Jadi reading wrap up itu apa? Kayak rekapan bacaan. Oke. Selama bulan sekian gitu. Bulan April sampai Mei kalau nggak salah ini. Oke. Judulnya The Sun is Also a Star dari Nicola Yoon. Ini berarti cewek ya yang nulis ya? Nulis cewek. Menurut Vero kira-kira ini tentang apa? Menurut aku sih kayaknya The Sun is Also a Star ya. Matahari juga termasuk bintang ya. Kayaknya ini lebih ke ini kali ya, fiction atau non fiction dulu. Kayaknya fiction. Oke, dia fiction, berarti kayaknya ada satu tokoh kalau dilihat dari kayak ininya tuh hanya dia satu tokoh, tapi dia mainkan dua peran gitu. Dua peran misalnya kayak antara jadi single parent yang kayak ayah dan ibu gitu. Kayaknya satu orang yang meranin dua. Genrenya kira-kira apa? Genrenya boleh kelihatan ya. Sinopsisnya. Genrenya kayaknya sih ini science fiction. Fanfiction. Iya, kan fiction kan tadi kan. Soalnya The Sun is Also Star, terus tuh kayak sampulnya matahari. Science juga sih ya, bintang, terus ada kayak pesawat. Ini kan kayak grafik gitu kan. Jadi kayaknya ini science fiction. Iya, tentang 2 kepribadian gitu. Bukan aku tentang satu orang yang menjalankan 2 peran ganda gitu, 2 peran. Misalnya kayak aku sebagai sun and also aku juga sebagai star gitu. Keren juga kayaknya ya. Kayak gitu kayaknya. Kayak itu tebakannya Vero ya. Iya. Jadi sebenarnya buku ini tuh tentang genrenya salah. Bukan science fiction, ini genrenya romance. Beneran? Romance, guys. The Sun is Also a Star. Matahari juga termasuk bintang. Ini tuh gara-gara ceweknya suka, tapi ada nyangkut sedikit science fiction karena ceweknya suka pelajaran itu. Kayak tentang apa sih ini namanya? Yang orbit iya orbit gitu kan. Dia yang kayak suka ini apa sih, pokoknya tentang planet gitu iya. Dia suka jadi gitu. kayak nerd gitulah, tapi nerdnya suka sama yang berkaitan dengan orbit. Ceweknya pemerannya namanya Natasha. Terus Natasha ini dia tuh cewek kelahiran Jamaika, kulit hitam. Kulit hitam. Terus tapi dia dari kecil sama ayahnya sama ibunya tuh tinggal di Amerika, di New York. Nah, ini bukunya walaupun setebal ini sebenarnya settingnya 1 hari aja, kayak 24 jam, kayak perjalanannya Natasha pas dia ngurus supaya dia itu nggak dipindahkan ke Jamaika, kayak nggak deportasi, nggak kelahiran Jamaika, tapi dia pindah ke Amerika secara ilegal. Secara ilegal. Jadi terus gimana caranya supaya dia nggak dideportasi kembali ke Jamaika, karena dia merasa kalau di Jamaika itu identitasnya tuh Amerika. Karena kan dia cuma kecil doang di Jamaika, tapi dari kecil sampai besarnya itu tumbuhnya di Amerika. Jadi dia berusaha kayak bagaimana cara keluarganya itu nggak dideportasi. Nah, di detik-detik itu dia berusaha biar dia tidak dideportasi sama keluarganya. Dia tuh ketemu sama cowok namanya Daniel. Cowoknya itu suka puisi. Jadi kebalikan dari si Natasha yang suka kayak science, cowoknya lebih ke sastra, ke puisi gitu.
Terus Oke. ya udah pokoknya di dalam buku ini hubungan mereka dalam 24 jam itu gimana, kayak cinta pandangan pertama. Terus juga POV-nya itu POV-nya kayak ngikutin beberapa orang. Jadi kayak ada benang merahnya di antara semua part-partnya sampai akhirnya di endingnya yaitu gimana kisahnya Natasha sama Daniel berakhir gitu. Oke, spoiler alert, berhasil atau enggak? Berhasil pacaran. Enggak bisa berhasil, enggak keluar dari Amerika enggak? Iya berhasil, dia nggak jadi dideportasi. Oke. Spoiler. Spoiler. Nanti ada warning aku buat. Berarti ini apa maksudnya? The Sun is also a star tuh mungkin maksudnya si cewek ini gitu ya. The Sun is also a star atau karena latar waktunya kayak pagi juga, malam juga. Kan satu hari tuh kamu bilang. Iya sih benar ya. Aku nggak kepikiran sampai sana guys. Aku cuma taunya judulnya diambil dari kata-kata ceweknya yang kasih tahu ke cowoknya. Kamu tahu nggak kalau misalnya matahari itu juga termasuk bintang. Dia ngomong kayak gitu sama cowoknya. Mungkin ini metafora kali ya. Bisa jadi Di Jamaika kan banyak matahari. Di Amerika salah satu benderanya ada ada bintang-bintangnya melambangkan berapa jumlah negara bagian yang ada di Amerika Serikat. Jadi mungkin maksudnya The Sun, orang yang dari Amerika, orang yang dari Jamaika juga termasuk dalam orang-orang Amerika. Iya, imigran. Keren sekali ya pemikirannya. Aku udah sampai kepikiran ke sana loh. Dan dia pemikirannya sangat jauh ya. Mungkin. Iya bisa juga. Ataukah The Sun is also a star itu karena dia nolongin keluarganya, itu aku juga nggak baca sih. Yang pasti inti ceritanya begitu. Dan diambilnya karena ceweknya suka science fiction. Ceritanya punya Vero sekarang. Berarti aku gagal ya? Gagal. Berarti 0 versus 1 ya. Aku 1 kamu 0. Iya, oke. Selanjutnya. Kamu kayaknya buku tipis ya? Ini tipis-tipis aja Bu. Karena hampir semua bukuku kamu pinjam, jadi kayak aku harus bener-bener nyari. Dia pilih yang betul-betul aku belum baca. Nih. Ini sangat-sangat kita ini. The Power of Language. Ini ada tulisan bahasa Koreanya juga. Ada penerbitnya dari Kak Iyagi, harusnya sih penerbitnya Haru. Sebenarnya aku udah sering lihat cover ini tapi nggak tahu isinya tentang apa. Oke, boleh. Tebak. Tapi kalau dari judulnya The Power of Language ya. Kekuatan bahasa, berarti isinya ini pasti non fiksi nih. Udah jelas. Soalnya ada tulisan juga ya di sini. Oke. Oh iya, mencapai tuh? berbahasa dalam kita klasik barat. Oke. Berarti isinya kisah klasik barat dan timur. Oke, berarti menurut kamu ini non fiction? Non fiction tapi menceritakan tentang kisah-kisah zaman dulu orang dari barat dan orang dari timur. Terus bagaimana mereka bisa mempengaruhi orang-orang dengan kekuatan bahasa, dengan bicara. Orang-orang yang pintar berbicara mungkin isinya kayak negosiasi mungkin. Negosiasi. Orang yang negosiasi pasti pintar bicara kan biasanya kalau bernegosiasi. Jadi isinya adalah kisah klasik orang-orang dari barat dan timur yang pintar ngomong. Maksudnya bagaimana cara dia mempengaruhi orang lain dengan bahasa. Gitu nggak? Oke. Benar kayak itu. Agak garang banget ya. Kurang lebih bener. Masa? Jadi itu kayak benar tentang bahasa, tentang gimana kita sebagai manusia gitu mempengaruhi lawan bicara kita dengan bahasa yang kita pakai gitu. Kayak kita kan sebagai kita berdua sebagai profesi kita yang membutuhkan memang komunikasi gitu kan. Memang bahasa tuh penting banget ternyata, pemilihan bahasa, pemilihan diksi untuk orang-orang mengerti apa yang maksud dan tujuan kita. Iya, jadi ini non fiction, The Power of Language. Kayaknya ini bukunya cocok untuk dibaca sama orang-orang yang kayak ini loh, maksudnya kayak mereka tuh kerja atau kayak kuliah atau ya pokoknya pengen mempengaruhi orang lain dengan tata bahasa mereka. Nah, salah satu panduan. Iya, benar panduan. Salah satu quotes yang paling aku suka dari buku ini itu adalah gini. Kalau ada orang yang nasihatin kamu, jangan lihat siapa yang nasihatin, tapi lihat apa yang dia ucapkan. Apa yang dia ucapkan. Oh, sering dengar itu. Nah, iya itu dari Jepara. Di sini juga sangat-sangat berkaitan sama agama Buddha. Sangat-sangat berkaitan sama agama Buddha. Aku jadi karena dia yang Korea ya? Iya, kamu tahu yang aku terakhir baca yang The Things You Can See Only When You Slow Down. Iya. Itu juga yang nulis orang Buddha. Iya. Orang Korea juga. Orang Korea. Nah, iya. Kayaknya ya menurut aku mah orang Korea tuh dekat banget sama agama Buddha. Jadi di sini tuh ada beberapa hal di mana mostly itu Buddha tuh dibahas di sini. Ada juga sih memang Islam, ada juga Kristen. Tapi mostly orang Buddha yang
apa sih kayak mana pelajaran Buddha gitu. Karena Buddha kayaknya memang kayak dekat dengan kedamaian batin. Iya apa. benar. Jadi kalau menurut aku mah Buddha tuh bukan hanya sekedar agama, tapi juga kayak aliran kita untuk kayak mana spiritualis. Spiritualitas. Bener. Jadi benar. Jadi aku benar. Benar. Berarti aku 2-0 dong. Iya 2-0 ya berarti ya. Oke. Oke, Sekarang apa lagi? Oh berarti kamu bawanya apa? Non fiksi dua-duanya? Enggak dong. Rahasia. Oh rahasia. Yang kedua ke bawah. Bentar, dari penerbit yang sama kayak kamu, penerbit Haru. Penerbit Haru. Oke. Judulnya Finance. Orang yang suka membaca biasanya kayak booktuber fiksi. Maksudnya yang suka baca fiksi rata-rata udah tahu buku ini. Iya. Karena ini terkenal banget. Iya. Finance dari Minato Kanai. Jadi judul covernya kayak gini. Iya. Kira-kira Finance ini dulu aku pernah curhat. Dulu aku pernah deket sama orang, dia tuh suka banget sama karya-karyanya Minato Kanai. Nah salah satu yang dia suka tuh Finance. Kalau dari covernya lucu banget. ini jilid apa? Berarti ini Japan literatur. Oke, gitu literatur. Minato Kanai namanya. Aduh. Kalau dari covernya sih harusnya ya tentang, karena di sini ada boneka, ada anak apa sih, anak cewek, terus dia pakai rok. Harusnya sih anak sekolah sih. Terus ini ada kayak, aku bingung sih ini apa jendela? Mana rok? Ini rok. Oh iya. Ini aku bingung nih, ini antara istana, jendela atau apa sih? Tapi yang pasti mungkin ini di istana hutan gitu. Mungkin ini fiction di Benar, cewek, iya cewek, dia di hutan gitu. Di hutan jadi di kerajaan gitu. Gitu doang sih. Mungkin Tentang apa berarti? tentang apa ya? Mungkin keseharian hidupnya atau dia punya challenge di hutan. Atau di Anak sekolah. Iya anak sekolah. Tapi sekolahnya di kerajaan. Terus dia kayak punya challenge kayak Anna and Elsa kan, dia kayak punya challenge-nya. Mereka tinggal di hutan, terus dia punya challenge-nya buat nyelamatin ini kan keluarganya. Nah kayaknya kayak gitu deh. Genrenya apa kira-kira? Genrenya menurut aku sih ini kayaknya fabel deh. Fabel kan hewan. Iya. Berarti pemerannya hewan-hewan gitu. Cewek itu dan hewan-hewan kayak Snow White gitu. Kayak Snow White dan kurcaci-kurcacinya. Salah ke guys. Dia sangat bisa ya mencari arti dari semua ini. Jawabannya salah. Genrenya ini thriller. Makanya aku bilang tadi thriller misteri. Makanya aku bilang tadi apa? Biasanya cover imut-imut begini mengecoh. Covernya imut banget sumpah, dan warna-warni coy. Nipuan. Covernya tidak sesuai isi. Ini tuh thriller. Tapi benar anak sekolah. Udah ya. Tapi nggak nyambung yang Latarnya kerajaan dunia kita, dunia modern. Soalnya jendelanya kayak di kerajaan gitu. Cantik banget ya. Ya sih, kalau boneka beruangnya kemungkinan karena pemerannya tuh dia Suka dia meninggalnya pas masih kecil banget, masih SD. Jadi ceritanya ada kayak anak sekolahan, terus itu dia punya teman-teman gitu kan, terus pas mereka lagi main bola basket atau apa gitu, aku lupa, udah agak lama. Nah dia lihat temannya ini tuh didatangi sama cowok, terus habis itu ya udah hilang aja tiba-tiba. Nah ditemukan meninggal si anak kecil ini. Jadi misteri ya, nggak tahu. Jadi misteri, nggak tahu siapa yang bunuh. Nah yang jadi persoalan dalam bukunya adalah gimana ibunya si anak yang meninggal ini naruh dendam sama teman-temannya. Karena katanya si ibu ini, kalian lihat anak itu dibawa gitu, nah kalian lihat tapi kalian nggak ngelakuin apa-apa, padahal itu jatuhnya anak kecil kan, anak SD yang ngelihat juga, maksudnya masih sama-sama kecil lah, apa yang bisa dilakukan anak SD kalau ngelihat kayak gitu kan. Tapi mamanya jadi kayak punya kayak naruh dendam sama karakter-karakter lain di dalam sini. Terus ada satu kata-kata mamanya itu yang kayak membekas sekali di ingatannya si anak-anak ini. Apa ini dia? Ada tulisannya, aku lupa soalnya. Temukan pelakunya sebelum kasusnya kadaluarsa atau ganti rugi dengan cara yang bisa kuterima. Jika tidak, aku akan membalas dendam kepada kalian. Jadi namanya anak kecil dikasih tau kayak gitu kan, pasti kayak nada ancaman gitu. Jadi dari kecil sampai besar mereka tumbuh dalam ketakutan gitu. Jadi di isinya tuh kayak menceritakan setiap karakternya kayak dari teman-temannya, bagaimana mereka tumbuh dengan rasa ketakutan itu. Kayak
dan rasa bersalah juga karena dia lihat temannya kan kayak meninggal, terus dia nggak ngelakuin apa-apa, ditambah lagi ibunya si anak ini kayak ngancam mereka pas masih kecil. Jadi di dalam sini sebenarnya lebih ke psikologis sih kayaknya, Iya, thriller kayaknya psikologi, bener. Bagaimana psikologisnya anak-anak ini Terganggu semua tuh. terganggu semua sampai kayak hubungan mereka di dunia nyata sampai besar juga kayak Terganggu hancur juga. semua. Iya, karena dia terbayang-bayang sama kematiannya temannya itu, dibawa dari kecil sampai dia besar. Serem banget ya. Oke, Jadi ini juga kayak ini sih inti ceritanya, kayak bagaimana mirip kayak tadi The Power of Language. Bagaimana bahasa itu bagaimana bahasa mempengaruhi mempengaruhi. psikologisnya orang lain juga kan. benar setuju. Oke, spoiler alert, akhirnya gimana? Akhirnya Ceweknya, ternyata ibunya? kamu tahu ibunya pas sudah ketemu lagi sama teman-temannya ini versi dewasa mereka, ibunya itu ternyata udah lupa. Maksudnya dia tuh ngomong pas kecil gitu kan, pas mereka kecil. Ternyata ibunya hidup dengan baik aja setelah itu. Hidup dengan, maksudnya dia udah bisa kayak merelakan kematiannya anaknya. Sedangkan orang-orang yang dia kasih tahu itu hidupnya kayak nggak tenang. Iya. Ternyata pas mereka ketemu lagi sama ibunya tuh sudah memaafkan sebenarnya. Terus ibunya kayak menyesal karena pernah ngucapin hal itu kepada anak kecil gitu kan. Dia nggak tahu bagaimana bahasanya yang cuma satu kalimat itu mempengaruhi keseluruhan hidupnya anak-anak itu. Iya, jadi kayak Jadi padahal dia sebenarnya udah tenang, malah anak-anak itu yang nggak tenang hidupnya. berarti jadinya benar-benar the power of language karena ternyata kita ngucap apa gitu nyakitin hatinya si ibu itu banget, si anak-anak itu banget, apalagi anak-anaknya posisinya masih kecil. Ih, sedih banget ya. Ini kayak ini nggak sih, childhood trauma? Oh iya, Iya yang kan, ibunya ngasih susu ke itu nggak sih? Yang mana? Yang ibunya ngasih susu yang isinya tuh darah HIV/AIDS ke anak-anak. Itu Minato Kanaya yang satunya, bukunya Minato Kanaya yang judulnya Confession. Kamu? Oh iya, Aku baru beli betul. buku itu juga. Iya, itu tuh bagus juga itu, ada Memang filmnya. Minato Kanaya bagus. Bagus ya, kayaknya. Kamu nonton nggak bilang? Iya, aku nonton. Aku Justru juga aku nonton. udah nonton sebelum itu belum. Kayaknya memang Minato Kana ini, beliau ini sangat ahli, spesialis di bidang thriller, dan dia selalu menyelibatkan anak sama ibu. Oh iya, Iya kan, di benar-benar. Confession juga, di Venice juga. Aku nggak tahu karya-karya lainnya ya. Kayaknya Kayak dia suka explore hubungan ini kali orang tua dan orang anak. tua dan anak. Ternyata orang tua dan anak itu punya emosional. Jadi, dan juga nggak cuma orang tua dan anak, tapi juga orang tua dan juga teman-teman sekitar anaknya gitu kan. Mantep. Jadi Keren kamu- banget. Berarti bener-bener The Power of Language. the power of language, dan kayaknya memang Makanya harus kalau dibaca kita sih ngomong bukunya. sama orang lain juga Harus dipikirin. karena menurut kita biasa aja, Bisa jadi bisa iya. jadi membekas di ingatannya orang sampai dia tua, sampai dia kakek nenek. Iya, kalau itu cuma membekas, kalau sampai ngerubah dirinya sendiri, ngerubah Iya, jadi kayak kayak dia- dia ngerubah kebiasaannya, itu justru bahaya banget. Jadi Vero gimana? Nggak bisa skornya. Tapi 3-0. kayaknya bagus. Ya, tapi kayaknya bagus ya. Kalau kamu mau baca Confession, tapi kamu udah nonton filmnya, Iya. aku punya bukunya. Oke, nanti boleh deh. Sekarang buku kedua Vero terakhir. Oke, buku ini tuh udah lama banget. Ini kayak Kamu buku punya apa? apa? Ini kayak dari orang Bahasa tua Inggris? gitu loh. Iya, bahasa Inggris. Tapi ini paparnya juga jadul, ini juga jadul. Lucu, vintage. Kan lucu, so vintage. Aku nggak boleh Judulnya kelihatan. apa sih? Phoenix in the Blood Mm-hmm. by Harry Patterson. Best selling author. Iya, Jack Higgins. Penulisnya dua, Jack Higgins sama Harry Patterson. Aku nggak tahu ya, kayaknya iya nggak sih? Tapi di sini cuma Harry Harry Patterson Patterson. doang. Tuh, bahkan penerbitnya Arrow. Bahkan waktu kita buka ya, ini tuh dulu waktu aku masih pengen belajar bahasa Inggris gitu. Jadi buku ini pertama ini. Oke. Lucu, vintage. Iya, iya. Dia nyoret-nyoret di bukunya lucu, highlighter. Iya. Ini waktu belajar buku bahasa Inggris. Annotation. Jadi karena dia tipis aja, cuman berapa halaman coba? Berapa? Cuma 173. Tuh. Bahkan ini udah kuning banget. Tapi masih Bagus lah, berarti dia bagus banget. dibaca. Masih bagus banget tapi. Apa? Kalau orang mau belajar bahasa Inggris, cocok nggak bahasa Inggris? Iya, bahasanya. Kayaknya kamu harus tebak dulu deh. Judulnya apa? A Phoenix in the Blue. Baru gambarnya mawar terbakar. Sangat simpel ya gambarnya, sulit sekali Iya, tebak. mawar terbakar. Genrenya romance. Iya benar, romance. Romance, benar. Romance. Ih, jago banget Karena saya. tapi karena mawar kali ya. Iya, karena mawar identik dengan romance kan. Tapi mawarnya terbakar, berarti ini romansnya lebih ke patah hati harusnya. A Phoenix in the Blood. Phoenix itu ini ya, burung-burung kayak yang mitologi. Nggak ada dunia nyata nggak sih itu? Phoenix. Ada dunia nyata nggak ya Phoenix? Nggak tahu. Aku taunya dari Harry Potter. Oh, Phoenix of apa itu? Iya benar. Terus. In the Blood. Jadi intinya ini romance. Terus pemeran utamanya pasti
laki-laki. Ya atau nggak perempuan gitu ya. Laki-laki aku yakin karena penulisnya laki-laki. Oh iya, biasanya sih dari POV. Pemeran utamanya laki-laki, terus dia patah hati. Intinya kayak gitu. Oke. Sulit sekali ditebak ini, Fer. Betul-betul sulit ditebak ini karena cuma mawar merah cluenya. Iya, jadi tuh Bener tadi nggak tapi iya, romance pemeran patah hati? utamanya emang benar laki-laki dari Kan sudut jago pandang banget laki-laki. saya, guys. Terus Jadinya emang tentang romance, tapi apa sih namanya, lebih sedikit kompleks. lebih kompleks, dan ternyata laki-lakinya ini tentara. Oh. Jadi kayak cinta segitiga gitu. Ini setting tahun berapa kan? Setting tahun ini kayaknya tahun lama banget, dan nggak ada sih, aku nggak tahu. Pokoknya 90 setelah atau dia apa? perang, setelah dia perang, Di dia ketemu Amerika. cewek, iya dia ketemu cewek, yang mana cewek ini di bawah umur. Nah, saat itu mungkin tentara tuh kayak dilihat bagus gitu ya sama orang lain, kayak tentara tuh udah apa sih, kayak bertarung untuk negara kita dan lain Dihormati. sebagainya gitu kan, dihormati lah istilahnya. Jadi kayak ya udah nih, cewek ini suka sama si tentaranya. Padahal tentaranya udah tua, udah maksudnya berumur. Tentaranya udah berumur. Terus Karena di bawah ini umur. romansnya patah hati kenapa? Soalnya itu Tentaranya tadi, yang nggak mau lah sama anak kecil, ya kan pasti. bukan, mereka berdua mau sama-sama mau, tapi justru lingkungan mereka nggak mau kalau sampai pedofilia itu terjadi. Jadi, iyalah. Jadi simpelnya gitu doang sih. Gimana caranya? Oh, jadi cowok sama hubungan cewek beda usia. beda usia gitu. Nah, kalau misalnya dibilang kayak Tapi nggak cocok. kontroversial kayaknya. Makanya dibilang kayak cocok atau enggak untuk dibaca untuk belajar bahasa Inggris, sangat nggak cocok karena banyak yang vulgar, nggak sedikit vulgar, banyak juga kayak adegan menembak gitu. Mereka kan kita memang tentara kan, jadi bagus. Jadi ini intinya rating sih nggak pertentangan hubungan. iya, buku ini rating nggak Beda terlalu usia bagus sih, cuman ya karena Buat hanya belajar buku bahasa ini Inggris. yang ku temukan di ruangan bapakku, jadi ya udah aku baca. Ternyata Tapi agak kamu- dark. Oke. Bapak kamu bacanya pas umur berapa? Ada adegan Waktu gitu? SMP. Ya Allah, anak SMP baca SMP seperti kelas 3. nggak kaget-kaget ya kamu bacanya? Agak kaget sih, misalnya contohnya kayak kan ceritanya si cowok ini tuh, aku lupa juga sih nama cowoknya siapa. Ini tuh mencoba untuk ngerayu si ceweknya, kayak ngasih envelope gitu, kayak surat-surat kayak love letter gitu ke ceweknya. Nah disitu tuh menurut aku kayak agak sedikit vulgar gitu sih, tapi ya udah lah. Penulisan suratnya. Ini pasti yakin aku kontroversial. Iya. Bayangkan soalnya anak di bawah umur. Iya bener. Spacey lagi ceritanya. Spicy. Berarti aku salah. Iya. Jadi Akhirnya Vero dapat poin poin 1. 3-1. At least aku udah selesai. Berarti yang menang aku ya. Iya. Yeay, udah selesai berarti. Oke, that's all. Oke guys, itu tadi konten apa? Judge a book by its cover. Berarti kedua kalinya Vero muncul di channelku. Tidak dibayar guys, tidak dibayar. Sungguh mulia hatinya ini anak ini. Harus bayar transport sih sebenarnya. Kalau kamu suka jangan lupa Like, comment, and subscribe. Bye. sampai jumpa di next video.